Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat belajar semuanya. Kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana proses penerimaan peserta didik baru terutama di Kota Semarang tahun pelajaran 2021-2022. Kesempatan ini kita akan berbicara khusus mengenai pendaftaran yang SMP ya. Semuanya dilakukan dengan online, maka kalian bisa membuka web browser kalian, misalnya Google Chrome ya, kemudian mengunjungi alamat berikut. Jadi ppd.semarangkota.go.id atau kalian juga bisa mencarinya ya, ketik saja ppd Kota Semarang gitu ya. Nanti kalian pilih yang paling atas, yang ini ya. Oke, diklik saja. Maka sama seperti tampilan yang tadi. Oke, kita lihat dulu jadwal pelaksanaannya ya. Karena kita fokus tadi bicara SMP, maka kita lihat jadwal SMP-nya. Jadwal SMP nanti ada 7 kegiatan yang akan dilalui, yaitu pra pendaftaran online, analisa data, pengumuman ditempel di sekolah, daftar ulang hingga hari pertama sekolah. Yang membedakan dengan pendaftaran di tahun sebelumnya adalah ada nomor 1, yaitu ada pra pendaftaran online yang akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 25 Juni 2021 ya. Video ini dibuat di tanggal 14 Juni 2021 ya. Jadi masih ada beberapa hari ke depan nanti untuk sampai ke tanggal 20. Kita lihat saja langsung ke bagian pendaftarannya. Kita klik di sini. Ya, jadi klik di pendaftaran SMP. Nah, nanti pasti akan muncul seperti ini. Muncul gambar alur PPD SMP Negeri tahun 2021 ya. Kenapa muncul? Karena ini untuk menjelaskan tadi, ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada pra pendaftaran. Fokus kali ini, video kali ini akan menyampaikan mengenai pra pendaftaran online. Oke, kita anggap sudah mengerti. Kita lihat di pra pendaftaran. Pra pendaftaran sebenarnya adalah proses yang memang wajib dilakukan oleh calon peserta didik sebelum proses pendaftaran peserta didik baru di Kota Semarang. Pra pendaftaran ini tujuannya adalah untuk memverifikasi data pendaftar. Nah, ini memverifikasi data pendaftar. Jadi untuk mencegah kejadian seperti tahun sebelumnya, tidak diterima siswa sudah diumumkan gara-gara salah data, begitu, itu kan merugikan. Maka sekarang verifikasi dilakukan sebelum pendaftaran, yaitu namanya pra pendaftaran. Apa sih yang diverifikasi? Ada 3 data. Data pertama yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka ini adalah data nama, kemudian NIK ya, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, begitu ya. Data kedua adalah data nilai yang isinya apa? Rapot dari asal sekolahnya ya, dari SD, ini karena kita bicara pendaftaran SMP. Data ketiga adalah data prestasi ya, data prestasi. Data prestasi ini diambil dari website sangjuara.semarangkota.go.id ya. Ini misalnya punya piagam penghargaan lomba ya, berbagai tingkat kota, provinsi, nasional hingga internasional. Ada 3 data yang harus dipastikan oleh calon pendaftar kalau data itu benar, begitu baru nanti dilanjut di pendaftaran. Karena ini tanggal masih 14 ya, maka isian formulir pra pendaftaran ini masih kosong ya. Tampilannya sebenarnya mirip kalau kalian nanti bisa membaca di pedomannya ya. Misalnya kita mencoba di sebelah sini pra pendaftaran ya, kalau mau melihat di alur sini akan tampil kok ya isiannya seperti apa formulirnya. Ini penjelasan teknisnya ya, karena ada orang dari luar Kota Semarang yang sekolah di Semarang, orang Semarang yang sekolah di luar Kota Semarang,
atau orang yang pindah ke kota Semarang. Jadi ada penjelasan daftarnya di mana begitu. Oke, jadi pra pendaftaran ini nanti formulirnya kalau diklik akan tampil seperti ini. Formulir pendaftarannya. Jadi sebelum masuk ke sini kita lihat saja sebagai contoh. Lihat sebagai contoh adalah yang sudah sedang berjalan yaitu SD. Ya. Oke. Karena isinya sama kok. Jadi kita klik pra pendaftaran tetapi di bagian SMP. Ini contohnya SD karena kita ingin melihat sebenarnya isian formulirnya apa saja. Nah, isian formulirnya hanya seperti ini. Jadi adik-adik semua, Bapak Ibu semua, siapkan saja nomor induk kependudukan ya dari si calon yang mendaftar yaitu putra-putri kita. Kemudian tanggal lahirnya yang diawali dengan tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian diisi hasil dari penjumlahan ini baru cek data. Seperti itu saja. Nanti akan muncul data-data dari siswa atau putra-putri Bapak Ibu semua atau kalian semua ya. Ini di bagian formulir pendaftaran. Nanti dicek betul ada yang salah atau bagaimana. Kita contohkan. Jadi nanti setelah diisi formulirnya muncul begitu, kita akan bisa melihat data kita ini sebagai contoh yang sudah masuk datanya calon siswa SD ya, tetapi prinsipnya sama dengan SMP. Klik di sini. Nah, ini untuk ngecek di sini ya. Untuk ngecek kebenaran data-data berikut begitu ya. Ini kan status pra pendaftaran terverifikasi, berarti data sudah dinyatakan betul sesuai dengan tertera dan dengan apa yang ada, yaitu data nilai data KK, data rapor dan sebagainya. Karena ini kita bukan si pemilik, maka tampilannya ada yang tidak muncul di sini. Prinsipnya seperti itu di bagian pra pendaftaran. Oke. Jadi jangan sampai kelewat untuk melaksanakan pra pendaftaran, karena kalau tidak melaksanakan pra pendaftaran otomatis tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya yaitu pendaftaran. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian yang sudah diberi jawaban di sini. Karena mungkin pertanyaan yang umum ditanyakan. Misalnya ini SMP. SMP ada 2 proses. Ini dijelaskan pra pendaftaran, kemudian pendaftaran. Begitu ya. Ada beberapa pertanyaan juga, ini kasus-kasus yang sesuai mungkin dengan apa yang saudara tanyakan juga muncul di sini, bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, jangan sampai lewat tanggal pelaksanaannya ya. Catat tanggal-tanggal penting ini, usahakan di awal tanggal agar tidak servernya tidak sedang sibuk, maka kadang-kala ada kesulitan. Demikian penjelasan awal. Ketika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan atau ada yang mungkin keliru atau apa, bisa saling melengkapi untuk kebaikan putra-putri kita. Ditinggalkan saja komentar di kolom komentar. Terima kasih. Semoga putra-putri Bapak Ibu semua dan kalian semua bisa melanjutkan di jenjang yang berikutnya di sekolah, tentu yang terbaik untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.